ke zaman dulu tuh, waktu zaman kaset segala macam. Saya belajar dari band-band senior. Kalau lagi jumpa fans dengan ini, band-band senior tuh bilang, mana yang bawa kaset sama piringan. Saya mau mengingatkan kembali ke zaman dulu tuh, waktu zaman kaset segala macam. Saya belajar dari band-band senior. Kalau lagi jumpa fans dengan ini, band-band senior tuh bilang, mana yang bawa kaset sama piringan hitam, dia dulu yang maju. Kenapa? Artinya lu penggemar. Kalau cuma saya penggemar lagu misalnya band saya Club Project, tapi buktinya nyanyinya lagunya lain. Cuma pengen foto aja kan. Artinya sok ngaku-ngaku penggemar. Jadi untuk rekan-rekan wartawan tolong di-highlight juga bahwa ini adalah konser musik rock. Jadi kalau Anda suka rock ya monggo. Dan ini rock dan pop rock ya, rock dan pop rock. Monggo ditonton dan beli tiketnya di rockinlilo.live. Ada tiket.com, loket.com, dan 10% dari 75.000 itu akan kita donasikan ke Nakes, karena itu janji saya terhadap Pak Ganip, Pak Jenderal Ganip, Ketua BNPB. Beliau sangat concern, dan God bless juga kemarin main di dana kemanusiaan Kompas untuk Nakes juga. Jadi memang kita programnya buat Nakes dulu, kita bantulah pemerintah yang repot sekali, pengeluarannya banyak sekali. Dan saya juga janji, saya juga bilang sama teman-teman lain, setelah ini jalan, insya Allah kita akan jalan lagi, dan itu buat kesejahteraan musisi juga. Jadi koperasi seniman atau apa itu harus kita tunjang juga. Itu next ya? Itu next-nya. Oke, Mas Ilo, 10% dari 75.000 yang dibayar itu akan disumbangkan untuk tenaga kesehatan dan dikelola oleh BNPB. Iya, kita serahkan uangnya ke BNPB, dan BNPB akan menyerahkan kemana itu udah urusan BNPB. Ya, good point. Lalu karena ada orientasi pandemi COVID-19 ini yang bagus banget, apakah teman-teman Rocking Lilo yang menyiapkan semua ini itu juga melakukan prokes hingga panggung di antara artis nanti? Gimana? Prokes kita dikedepankan banget ya, karena Prokes kita kejam. Sampai yang pasti teman-teman wartawan gua untuk masuk ke ruangan ini. Om Budi, kita antigen tadi, kita colok hidungnya. Hidung gue. Beliau negatif dong. Gimana? Ya, jadi untuk prokes itu kan kita punya pre-production, hari H, dan post production. Nah itu kita pecah jadi 3 elemen itu. Saat pre-nya itu kan pasti semua line ups yang akan perform, yang tadi udah disebutin, akan melakukan aktivitas, workshop, persiapan semua. Nah itu kita bantu support dengan perlengkapan prokes agar aset-aset kita ini, terutama God bless, jangan sampai terpapar COVID-19, karena kita sebagai promotor sangat tidak bertanggung jawab sekali memberikan job, tapi ternyata dari aktivitasnya itu memberikan COVID-19 juga. Artinya jangan sampai panggung yang megah ini jadi kelas terbaru. Betul, itu tapi dari pre-productionnya. Nah saat D-nya itu kita persiapkan bahwa semua elemen produksi, elemen artis itu udah dalam kondisi negatif COVID-19, dan kemudian kita fogging semuanya, elemen panggung dan semua macam, sehingga artis itu untuk perform dan berinteraksi di area panggung itu aman. Itu, dan yang paling kerennya dari prokes kita ini adalah sebenarnya pasca event. Post eventnya itu semua elemen yang terkait harus wajib lapor H+5-nya untuk swab antigen. Kenapa? Itu untuk validasi bahwa konser kita tidak menimbulkan klaster baru. Dan itu yang kita tunggu nanti pengumumannya, Reza. Betul. Bahwa konser yang dibikin oleh Rocking Lilo itu bebas dari klaster sebagai klaster baru. Dan tambahan lagi 5 hari ya? Iya, H+5. Rekan-rekan wartawan, ini kita sangat disupport oleh BUMN, karena kita bilang ke para petinggi BUMN, tolonglah kali ini kita disupport. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau invest ke kita. Kalau nggak, industri kita akan hancur. Dan kita udah banyak dibantu oleh Telkom, BUMN lain seperti IndiHome. Teman-teman wartawan dan teman-teman musisi,
saya menyatakan bahwa kalau template ini bisa berhasil sukses, monggo siapapun yang mau membuat show bisa pakai kita punya blueprint. Monggo silahkan. Jadi kita tidak paten kan? Enggak, ini buat publik. Ini bukan koneksi yang didapat oleh Lilo dan Rockin Lilo dan Raiden ini buat kalian gitu loh. Semua orang-orang kreatif. Semua orang kreatif monggo silahkan, nggak ada masalah gitu loh. Ya rezeki udah ada yang ngatur kok. Kita ngapain nutup rezeki orang? Iya. Kalau kenyataannya ternyata ada yang orang lebih bagus dari kita, ininya ya kita juga harus belajar dari dia. Tapi template ini silakan dipergunakan. Jadi kita udah membantu. PP 56 itu saya ulang lagi 2% dari harga tiket atau 2% dari harga produksi kalau dia gratis. Dan kita tidak usah minta izin. Kita cukup memberitahu pengarangnya dan dananya itu dikasih ke LMKN. LMKN yang akan membagikan. Jadi ini sudah sangat dimudahkan sehingga tidak ada lagi terjadi ribut-ribut obrolan warteg bahwa wah PP 56 ini menggerogoti tidak benar itu sama sekali. Tapi itu beda dengan kalau pakai per lagu, itu beda, itu treatmentnya beda. Nanti kita akan ke sana. Okay. Jadi secara PP 56 ini yang disahkan Pak Presiden, kita sangat terima kasih. Dan ini bagus buat semua. Dan ya silakan dipakai template ini, moga-moga sukses di era pandemi, tidak terjadi klaster baru, ya kan? Kalau masalah ini meledak apa enggak segala macam, who knows, wallahu alam aja. Tapi jadikanlah ini momen kebangkitan untuk industri musik online berbayar, itu yang paling penting. Kebangkitan industri musik online berbayar. Ini artinya bahwa yang ingin disampaikan oleh Lilo hari ini itu adalah masa depan. Apa yang dilakukan hari ini, beginilah masa depan industri musik nanti. Dan mulai hari ini adalah single baru God Bless. Mulai hari ini single baru God Bless dan God Bless juga jadi judul acara. Jadi judul acara. Mulai hari ini 48 tahun God Bless. Merinding sama. Nah, mulai hari ini itu adalah single God Bless, Om Budi. Iya, teman-teman wartawan. Ini teman-teman wartawan ini banyak banget dapat narasi bagus. Oh iya. Tadi narasi yang pertama, Presiden responnya, ya memang mereka harus mendapat penghargaan ini. Layak dapat. Yang kedua ini, bahwa mulai hari ini industri musik Indonesia adalah sudah harus online berbayar. Nanti ketika pandemi beres, kita bisa jalan offline, online tetap jalan juga. Offline jalan, online jalan juga. Bos, ini gambaran masa depan. Masa depan nanti itu ada dua bentuk konser. Satu konser yang konvensional, yang selama ini kita lihat, ada panggung, ada penonton. Ada juga konser yang seperti ini, orang online berbayar. Dan gua malas nonton konser, gua mau nonton dari rumah. Iya, bisa semua kan? Bisa semua dapat. Keren banget. Mulai hari ini ya. Kalau gua bilang mulai hari ini, jalan kita semuanya. Oke, sebelum kembali I love you, Bapak. Sebelum kembali ke ke Om Iye, Mas Ian dan Om Don, Mas Iye tadi Lilo teriak mulai hari ini, kita wartawan pengen dengar teriakan dari Om Iye. Boleh Om izin mulai hari ini yang tadi kata mau diviralin ya Om TikTok. Boleh Om. Bapak Iye TikTok. Ya mulai hari ini. Iya itulah. Artinya kita terus ke depan, lihat ke depan, segala kegelapan yang sudah kita rasakan itu kita lupakan, kita tinggalkan mulai hari ini. Dan semua kita ikuti ke jalan yang benar mulai hari ini juga. Nah, dan mulai hari ini Rockin Lilo membuat suatu kejutan lagi semuanya. Rockin Lilo luar biasa. Ya, Bob Geldof Indonesia telah lahir. Baik, teman-teman, teman-teman God Bless, Mas Ian, nonton. Ini ada pertanyaan dari wartawan nih, dari Jaendar J. Lumbanggal dari metro2.com. Ini orang Medan ini.
berapa total lagu God Bless sepanjang 48 tahun ini? Udah ada berapa ya, Mas Ian, lagu God Bless dari tahun pertama sampai sekarang yang diciptakan oleh God Bless? Dari sekian banyak lagu itu, lagu apa yang nilainya paling tinggi, paling populer? Maksudnya lagu yang paling populer dari semua ciptaan God Bless itu lagu apa? Itu mungkin langsung dijawab oleh Om God Bless. Silakan Om. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab? 60-an deh lagu. Hah? Ya kalau lagu kira-kira sekitar 60-an dah. Itu yang pakai nama God Bless ya. Jadi bukan solo. Yang paling Solo, ya. ini ya, yang paling populer yang ditanya. Ya, Iya, yang paling populer. dari sekian lagu itu. Banyak lah ya. Banyak, Rumah Kita populer. Semut Hitam. Semut Hitam. Ya. Oke, setidaknya ada dua ini ya, Rumah Kita dan Semut Hitam. Jadi buat Jenda, itu jawaban lebih kurang 60-an lagu atas nama God Bless. Ada pun lagu-lagu yang solo itu nggak dihitung, jadi 60-an lagu aja God Bless, Rumah Kita dan Ada lebih lah dari 60 kayaknya. lebih ya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari stage.com, Zasmi Arel. Berapa lama durasi konser ini? Mengingat ada artis pendukung juga, apakah nanti God Bless akan membawakan lagu dari masing-masing artis? Atau seluruhnya lagu-lagu murni dari God Bless? Oke, gitu. Jadi ada kolaborasi. Oke, kita bawain lagu God Bless, God Bless bawain lagu para talent gitu. Silakan Mas. Enggak, jadi ini kan acaranya kan 48 tahun God Bless berkarya dan tribute to God Bless. Kita memakai bekerja sama dengan artis-artis muda yang milenial. Ini juga Raiden sebagai pembisik saya juga. Pembisik. Karena saya masih milenial. Karena dia milenial, kalau saya udah kolonial. Nah, Pembisik yang pemikir. Ini dia pemikir juga nih. Mikir besok tatonya apa lagi. Nah, jadi nanti ada juga kolaborasi God Bless dengan Isyana. Isyana sendiri juga membawakan God Bless. Lalu artis-artis lain akan membawakan lagu God Bless dengan versi mereka. Dan yang menariknya rekan-rekan wartawan, rekan-rekan God Bless, misalnya kayak Teza Sumendra itu waktu disuruh pilih lagu, dia malah paling pilih lagu yang God Bless paling awal. Tahun 73. Tahun 73 atau 74 ya. Pokoknya itu. kita nggak usah sebut lah biar Kita nggak usah surprise ya. sebut, dan kita juga surprise kok pilihnya ini. Jadi lagu-lagu itu kita nggak bilang lo bawain ini enggak. Mereka Kamu milih sendiri. Nulis sendiri. Berdasarkan perasaan apa yang mereka dengar, rasa. Ngalir aja gitu ya. Mengalir aja gitu. Jadi maksudnya, jadi kita juga surprise bahwa animo dan antusias itu di anak-anak milenial. Jadi ya ini kalau sebuah bukannya saya jualan ya, tapi sebuah tontonan kita memikirkan itu juga. Surprise-nya juga banyak di dalam itu. Dan karena ini tribute, tentunya juga ada presenter yang membawakan gitu lagu-lagu berikutnya. Lagu berikutnya siapa aja presenternya Mas? Presenternya kebanyakan itu ya, kebanyakan musisi rock juga, sama ada beberapa presenter juga. Iya, kita punya lady rocker pastinya. Karena kan kalau misalkan rocker kesannya maskulin sekali. Oh, salah. Kita punya lady rocker loh. Kita punya Kikan sama Tantri. Kikan dua-duanya hitam-hitam, yang satu pakai hijab, mewakili perempuan berhijab, rocker. Yang satu kita punya representatif itu yang lengkap gitu. The Tolerance NKRI. Mantap. Terus yang laki-lakinya presenter terus juga. ada Kan Lilo sebagai promotor juga jadi sebagai host. Tuan rumah saya ini. Mempersilahkan semuanya. Jadi presenter ini akan mempresent narasi-narasi God Bless, karena kita tahu God Bless perjalanannya panjang, 48 tahun, hampir setengah abad ya kan. Nah itu dari tahun 73, tahun 80, tahun 90 itu perlu dibikinkan rangkaian penceritaan. Jadi ada plot-plotnya, ada narasi.
Kenapa bisa bertahan 48 tahun? Karena perjalanan. Dan sampai akhirnya kenapa mulai hari ini gitu. Terakhir itu dimulai hari ini lagu baru. Gila, udah 48 tahun plus masih merasa mulai hari ini ya. Dan udah sampai ending malah kok mulai hari ini gitu. Jadi lanjut lagi. Lanjut lagi. Mas Ian tuh bermimpi terus. Jangan berhenti bermimpi ya. Jadi emang intinya semangat dari Om God Bless ini banyak banget yang perlu dicontoh. Kita nih dari artis-artis yang kita ajak untuk berkolaborasi di sini, ada beberapa poin-poin seperti profesionalisme God Bless. Kalau misalkan saat acara itu datang 1 jam sebelum acara udah datang, disiplin dan energinya yang nggak turun-turun gitu, energinya masih kayak baterai full charge terus gitu. Ya kan ya Om ya? Oke. Ini dari wartawan cukup ya? Oke. Dari wartawan cukup? Ada lagi? Oke, ada lagi ya? Oke, Om God Bless. Ini boleh ya, ini mumpung karena ini 48 tahun. Kalau saya bilang harusnya 48 tahun itu ada dekade tuh, udah masuk 5 dekade. Harusnya setiap tahun tuh ada buku God Bless ya. Harusnya God Bless udah punya 5 dekade ya. Tapi nanti saya sampaikan di ujung acara ini ada penggemar God Bless yang menulis buku God Bless luar biasa keren. Sayang belum dirilis. Sayang belum dirilis. Itu keren banget. Oke, ini dari mancode.id. Galin, banyak banget pertanyaannya Lin, gue pilih aja yang ini ya. Siapa musisi yang terlibat? Tadi udah disebutkan. Adakah latar belakang pemilihan musisi tadi Mas? Untuk penyelenggara sudah berapa persen persiapan? Berapa harga tiket? 75.000 tadi. Oke, berapa persen persiapan hari ini? Persiapan kita udah, justru yang paling akhir itu adalah surat izin. Yang paling akhir. Udah pegang nih? Udah pegang, semua udah aman. Rekan-rekan God Bless sudah aman. Kita udah audiensi Bupati, Satgas Pak Jenderal Ganip sudah memberi lampu hijau. Jadi tidak ada, dan kita memang tidak pernah mundur dan tidak akan. Sebentar Mas Ilo. Izin Bupati ini diselenggarakan di AIS BSD. Oke, jadi biar teman-teman wartawan clear ya. Jadi panggung yang pegang tadi di AIS BSD. Ada di AIS BSD, tapi teman-teman wartawan nanti kita bicarakan karena nggak semua bisa masuk karena kita udah janji nggak ada penonton dan memang tidak dijual yang fisik tidak dijual. Nanti bisa ngobrol sama Om Budi Aceh. Pokoknya ke dia aja. Harga tiket 75.000 online dan 10%-nya buat tenaga kesehatan disumbangin nama Rocking Lilo. Oke, ini ada lagi nih Mas, latar belakang seperti yang awal tadi. Pemilih nama besar ini kan musisi yang sekaligus penggemar God Bless itu kan nggak sedikit. Tapi yang dipilih beberapa nama ini. Itu salah satu latar belakang pemilihnya, Pak. Oke, Raiden bisa jelaskan. Tapi sebenarnya ada teknis yang bocor. Ada yang bocor mungkin. Oke. Ya, jadi pada dasarnya gini, semua line-ups yang kami present ini itu memang punya nilai sentimental value terhadap God Bless. Jadi memang mereka ngefans. Kita nggak mengetahui gitu kalau ternyata seorang Teza Sumendra mendengarkan lagu God Bless yang tahun 73. Padahal dia usianya muda banget, lebih muda lagi dari saya. Siapa sih Teza Sumendra? Teza Sumendra lebih muda lagi. Belum lagi terus kemudian 420 yang sekarang udah rajanya inilah. Iya. Itu sama dengan format akustik, mereka memilih lagu God Bless untuk ikut perform di sini karena memang ini yang media-media ini nggak tahu, rekan-rekan wartawan ini nggak tahu, ini kiranya God Bless itu rock banget dan menurunkannya ke rock aja gitu. Ternyata enggak. Ada Danila Riyadi juga, ada musisi hip hop ya, ada ya Cinteza kan, R&B bukan R&B R&B, tapi ini membuktikan bahwa 48 tahun God Bless itu masuk ke semua lini, semua genre. Dokumentasinya sendiri atau diberikan kepada Rocking Lilo yang menyiapkan dokumentasi seperti yang diharapkan oleh Kang Edo tadi dari musik. Ya saya rasa
Saya rasa Rockin Lilo mungkin ya yang mempersiapkan itu kayaknya lebih baik. Sebenarnya gini Bapak ya, kita udah bertukar aset Gardes berikan untuk kita presentasikan bersama di acara ini. Aset Gardes banyak dari tahun berapa? Kita bertukar aset, ada yang kita bikin baru, ada yang diberikan nih, pakai ini bisa. Dan ya mungkin juga bicara mungkin ada kerjasama ya antara Gardes dan Rockin Lilo nih sama Raiden. Betul. Iya. Kita kumpulin dokumentasi itu. Kita buat. Iya. Todoni, dipersiapkan aja untuk dokumenter. Ya. Kalau yang buat acara ini kita siap. Iya, betul. Ya untuk acara yang acara ini ya. Iya. Untuk acara ini kita siap banget. Dan jadi Kang Edo tadi maksudnya itu acara ini tuh didokumentasikan karena dia mendengar tadi pernyataan bahwa konser ini kan lu kalau nggak beli tiket lu kagak bisa nonton. Tapi kan anak cucu kita pengen lihat. Betul. Ketika 48 tahun God Bless itu konsernya begini loh. Setidaknya lihat dari dokumenter tadi. Iya, ada dokumentasi jadi ya. Iya Mas Budi. Dari kacamata Bapak Iye, dari Om Ian dan Om Doni, dari kacamata industri, tentunya saya mau ini juga berulang-ulang kali ditonton orang. Kemarin juga TV udah ada yang datang, nanti dikasih ke kita dong kalau udah selesai. Saya bilang ya nanti kita bicarakan lagi. Kalau didokumentasikan secara DVD, kita pun sudah siap. Tapi kita kan belum bicara itu sekarang. Intinya namanya adalah hak eksploitasi. Jadi kita eksploit sebesar-besarnya, kenapa tidak? Jadi kalau orang pengen cari nanti 48 tahun konser God Bless, ada DVD-nya nggak? Ya ada, pasti. Tahun depan kita persiapkan dulu, karena itu kan perlu izin dari semua artis untuk menyetujui gambarnya, dan itu perlu waktu setengah tahun. Semua sepakat baru kita edar. Ya, surat cinta apa lagi sih? Saya kira itu apa namanya? Ya Kang Edo tadi itu ngingetin kita ya, jangan lupa dokumentasinya. Bahkan menurut aku, yang tadi aku bilang, aku rindu baca buku-buku. Kalau musisi dunia, Rolling Stone, Beatles, itu dengan gampang kita cari literaturnya, bukunya. Gue berharap konser itu melahirkan buku, walaupun buku itu lebih banyak gambar daripada ceritanya, tapi ada buku yang ada di rak-rak di seluruh universitas di Indonesia, ada rak buku God Bless 48 tahun, dan itu karyanya Rockin Lilo. Wah, aduh, gokil banget ya Mas. Berat banget, padahal gue cuma pengen bikin show. Kenapa jadi gede kan? Jadi besar. The next program. Harus ada. Ya, oke. Baik, nih ada lagi nih, Punten. Ini Evelyn dari sehatinya buat Om God Bless nih. Kapan bikin album baru lagi setelah konser ini, nanti berapa lama lagi ada album baru? Mulai hari ini loh, mulai hari ini single baru yang akan masuk dalam album baru. Gimana Mas Ian, Om Don, Mas Ian? Om Ian yang jawab, Om Ian biasanya yang jawab. Kalau single baru ya single terbaru ya itu mulai hari ini. Untuk album ya, untuk album. Album. Saya rasa udah album ada sih beberapa materinya, sebagian materinya udah dipersiapkan, sudah dipersiapkan. Tapi belum tahu. Mudah-mudahan sih tahun depan ada ya album dari Gardes, album baru. Insya Allah. Oke, tahun depan. Insya Allah. Oke, kejawab ya Evelyn. Terus Desi Ratnasari. Kirain Desi Ratnasari, keren banget. Garia keren ID. Untuk konser virtual nanti, apakah pemain band dan artis pendukung ada di dalam satu panggung? Tiketnya akan dijual kapan? Oke. Teknis nih. Teknis nggak apa? Panggungnya cuma satu dan mereka akan bergantian. Udah diatur alurnya.
Dan ini live, jadi dalam artian kita walaupun online kita nggak cut to cut, kita running terus.